Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Janeta. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Selanjutnya, pengertian dari teori menurut salah satu ahli, teori is a set of interrelated construct or concept, definition, and proposition that present a systematic view of phenomena by specifying relation among a variable with purpose of explaining and predicting the phenomena. Jadi teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Selanjutnya, pengertian teori menurut Marx yaitu dibedakan menjadi tiga macam teori, diantaranya deduktif, induktif, dan fungsional. Jadi teori adalah alur logika atau penalaran yang digunakan yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematik. Yang secara umum teori mempunyai tiga fungsi. Yang pertama menjelaskan, kedua meramalkan, ketiga pengendalian. Tingkatan dan fokus teori menurut Newman pada tahun 2003 mengemukakan bahwa teori itu menjadi tiga level. Pertama, level mikro, yang kedua level mesoteori, yang ketiga makro level teori, yang dimana teori ini digunakan untuk perumusan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data. Adalah teori substantif karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Selanjutnya, semua penelitian ini bersifat ilmiah. Karena itu, semua peneliti harus berbakal teori. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang akan diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas teori apa yang akan digunakan. Dalam selanjutnya, deskripsi teori merupakan uraian sistematis tentang teori atau bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang akan diteliti. Deskripsi teori berisi tentang penjelasan terhadap variabel yang akan diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi jelas dan terarah. Kemudian langkah-langkah untuk menentukan pendeskripsian teori. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang akan diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan yang banyak, bahkan sebanyak-banyaknya, dan relevan dengan variabel yang diteliti. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku yang dipilih, topik yang relevan dengan variabel yang diteliti. Jadi bisa berupa laporan penelitian, lihat judul penelitian pada skripsi-skripsi yang sudah ada di perpustakaan, permasalahan teori yang digunakan, tempat penelitian, sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan saran yang diberikan. Yang keempat, cari definisi variabel yang akan diteliti pada tiap sumber bacaan, dibandingkan antara satu sumber dengan sumber lain, dan dipilih
dengan sesuai penelitian yang akan dilakukan. Baca seluruh topik buku sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang akan dibaca. Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Menurut Surya Sumantri pada tahun 1986, kerangka berpikir merupakan kerangka pemikiran ini penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Selanjutnya, ini tahapan-tahapan yang dimana dari membaca buku dan hasil penelitian, selanjutnya merupakan deskripsi teori dan hasil penelitian, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian, analisis komparatif terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang diambil, kemudian dapat disimpulkan dengan hasil penelitian yang menghasilkan kerangka berpikir dan menjadi perumusan hipotesis. Selanjutnya yaitu hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian, di mana penelitian ini merumuskan hipotesis adalah penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Jika penelitian menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. Dalam suatu penelitian dapat terjadi hipotesis penelitian, tetapi tidak ada hipotesis statistik. Selanjutnya, hipotesis yang diuji dinamakan hipotesis kerja atau H1, sebagai lawannya adalah hipotesis nol atau HO. Hipotesis kerja atau H1 disusun atas teori yang dipandang handal dan dinyatakan kalimat positif. Kemudian hipotesis nol atau HO dirumuskan karena teori yang digunakan masih diragukan kendalanya dan dinyatakan dalam kalimat negatif. Kemudian dalam hipotesis statistik yang diuji adalah H0, hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan antara sampel dan data populasi. Yang diuji H0 karena peneliti tidak berharap adanya perbedaan antara sampel dan populasi. Selanjutnya, bentuk-bentuk hipotesis dengan rumusan masalah penelitian dapat dilihat oleh teman-teman. Di sini ada 3, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Yang kemudian di mana hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskripsi, yaitu berkenaan dengan variabel mandiri. Contohnya bisa teman-teman baca sendiri di sini. Rumusan masalah deskripsinya, berapa lama daya tahan dadang duduk untuk seorang desain grafis di depan layar komputer sebagai lulusan SMK. Dan hipotesis deskriptifnya yaitu daya tahan duduk seorang desain grafis lulusan SMK dengan jam kerja itu 6 jam per hari, yang merupakan ini angka masih perkiraan sementara. Yang kemudian H1-nya merupakan daya tahan duduk seorang desain grafis lulusan SMK yang tidak sama dengan 600 jam, dalam arti di sini bisa lebih atau bisa kurang dari 600 jam. Yang bisa teman-teman lihat di sini adalah hipotesis statistik. Hipotesis komparatif ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah.
Artinya variabelnya sama, populasi dan sampelnya berbeda serta waktunya yang berbeda. Contoh sebagai rumusan masalah komparatif yaitu bagaimana prestasi belajar siswa SMA X bila dibandingkan dengan siswa SMK Y. Hipotesis penelitian komparatifnya, tidak ada perbedaan prestasi belajar siswa SMA X dengan SMK Y, yang kemudian hanya terdapat perbedaan prestasi belajar siswa SMA X dengan SMK Y. Dan di sini bisa teman-teman lihat ada hipotesis statistiknya seperti ini. Ya, ini contoh yang sama juga hampir mirip. Kita lanjut aja. Dimana ini yang terakhir merupakan hipotesis asosiatif yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang bersifat inferensial, artinya apakah ada atau tidak pengaruh serta hubungan antara dua atau lebih variabel penelitian yang berasal dari data sampel untuk menggeneralisasikan populasi penelitian. Contohnya, apakah ada pengaruh penguasaan kosakata berbahasa Inggris terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris untuk pemandu wisata. Hipotesis penelitiannya HO-nya untuk bisa dibaca, tidak ada pengaruh penguasaan kosakata bahasa Inggris terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris untuk pemandu wisata, dan pengaruh penguasaan kosakata bahasa Inggris terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris untuk pemandu wisata. Kemudian hipotesis statistiknya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya, untuk mengakhiri jumpa kita hari ini, saya ingin menyampaikan sepatah kata yang dimana telah disampaikan oleh Mahatma Gandhi yang berisi tentang live as if you die tomorrow, study as if you live forever. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.